Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ketukan Tengah Malam, tempat di mana kegelapan punya cerita. Saat jam dinding berdetak dan sunyi merayap, izinkan aku membawamu ke dalam kisah yang tak seharusnya kamu dengar. Matikan lampu, pastikan kamu sendirian, dan mari kita mulai. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Jika sudah terima kasih, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Bayang-Bayang Kematian. Pengenalan 5 karakter, Rifki pemimpin, Maya cenayang, Arif vlogger, Lina sejarawan, dan Dian penakut. Mereka tiba di desa terpencil dan memulai ekspedisi paranormal. Mereka menemukan rumah tua yang akan menjadi posko mereka. Malam pertama, mereka merekam suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa anak-anak dari luar rumah. Dian mulai ketakutan. Sementara Arif justru senang karena dapat materi. Benda-benda pribadi mereka mulai menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda. Kamera Arif yang berisi rekaman suara hilang, kemudian ditemukan di kamar mandi dalam keadaan baterai habis. Lina menemukan cermin kuno di sebuah rumah terbengkalai. Meskipun kotor dan retak, ia merasa ada daya tarik kuat dan memutuskan untuk membawanya. Setelah cermin ditaruh di dalam rumah, tim mulai melihat bayangan aneh di dalamnya. Mereka sering melihat sosok melintas di cermin, tetapi saat menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Kelima anggota tim mengalami mimpi buruk yang sama, dikejar oleh bayangan hitam dengan mata merah. Dalam mimpi, bayangan itu selalu berusaha menyentuh mereka. Bayangan itu tidak lagi muncul di cermin, melainkan di dunia nyata. Mereka melihat bayangan hitam melintas di koridor atau berdiri di sudut ruangan. Maya merasakan kehadiran energi gelap yang sangat kuat dan memperingatkan teman-temannya untuk segera pergi. Namun, Rifki yang skeptis menolak, menganggap itu hanya halusinasi. Saat merekam, Arif jatuh dari tangga secara misterius. Ia tidak melihat ada yang mendorongnya. Setelah jatuh, sifatnya mulai berubah. Ia menjadi mudah marah dan frustrasi. Mereka menyadari bahwa teror itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri mereka. Ketakutan, paranoia, dan kecurigaan mulai merasuki mereka, memicu perdebatan sengit di antara tim. Arif yang awalnya periang menjadi sangat agresif. Ia mulai menghina dan membentak teman-temannya. Ia tidak lagi peduli dengan konten. Rifki yang biasanya optimis menjadi apatis. Ia mengurung diri di kamar dan tidak peduli dengan teror yang terjadi. Lina menjadi sangat posesif terhadap cermin. Ia bahkan tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Ia sering berbicara sendiri di depan cermin. Dian yang penakut memutuskan untuk melawan rasa takutnya. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan tulisan-tulisan kuno di tembok rumah yang berisi mantra pengusiran. Maya mulai melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk. Ia berhasil berkomunikasi dengan roh anak kecil yang memberikan petunjuk tentang sang penjaga. Maya menemukan catatan sejarah yang menjelaskan bahwa desa Teratai adalah tempat ritual kuno untuk memilih wadah bagi sang penjaga. Setiap anggota tim mengalami ujian batin. Rifki harus memilih antara menyelamatkan Arif atau dirinya. Arif gagal dalam ujian batinnya. Jiwanya terguncang dan ia dirasuki sepenuhnya oleh sang penjaga. Arif menjadi sangat kuat dan kebal. Ia merusak alat komunikasi dan memblokir jalan keluar. Ia mulai bermain-main dengan pikiran teman-temannya. Rifki, Maya, dan Lina menyadari bahwa mereka harus melawan Arif.
tetapi bukan dengan kekerasan. Mereka harus melawannya dari dalam. Tim mencoba berbagai cara untuk menghentikan Arif, tetapi selalu gagal. Rifki merasa putus asa dan menganggap dirinya gagal sebagai pemimpin. Rifki memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia akan menjadi wadah baru untuk sang penjaga dengan harapan sang penjaga akan melepaskan Arif Maya. Dengan bimbingan arwah anak kecil mempersiapkan ritual transfer jiwa, ritual dimulai, sang penjaga mulai mencoba masuk ke tubuh Rifki. TTBT terhenti. Sang penjaga tidak bisa masuk ke tubuh Rifki karena ada yang menghalanginya. Sang penjaga melihat ke arah Lina yang masih memegang cermin tua. Retakan pada cermin Lina memancarkan cahaya dan cermin itu menyatu dengan tubuh Lina. Di saat yang sama, sosok Lina berubah. Ia bukanlah manusia, tetapi sang penjaga yang asli. Sang penjaga dalam wujud Lina menjelaskan bahwa ia sudah ada di sana sejak awal. Ia menggunakan para mahasiswa untuk mencari wadah baru. Dan Arif adalah wadah yang ia pilih. Ia tidak jahat, tetapi hanya mencari regenerasi untuk dirinya sendiri. Sang penjaga melepaskan Arif. Ia menghapus ingatan Rifki, Arif, dan Dian tentang semua kejadian di desa tersebut. Ketiga mahasiswa itu terbangun di luar desa tanpa ingat apa-apa. Mereka hanya berpikir bahwa ekspedisi mereka gagal dan pulang. Lina yang sudah menyatu dengan sang penjaga duduk di depan cermin tua yang kembali utuh. Ia tersenyum menanti kedatangan mangsa berikutnya. 3 bulan setelah ekspedisi, Rifki, Arif, dan Dian kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, mereka sering merasa ada yang kosong. Mereka memiliki mimpi buruk yang aneh tentang sebuah cermin, bayangan, dan seorang gadis yang tidak bisa mereka ingat wajahnya. Mencoba melihat kembali vlog yang ia buat. Di salah satu rekaman, ia menemukan kilasan wajah Lina yang terlihat berbeda. Ia melihat senyum aneh di wajah Lina, yang tidak seperti Lina biasanya. Mereka mencoba menghubungi Maya, tetapi tidak berhasil. Mereka menemukan bahwa Maya telah menghilang tanpa jejak. Hal ini memicu kecurigaan mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa Teratai. Namun, kali ini mereka tidak datang untuk membuat konten, melainkan untuk mencari jawaban atas ingatan mereka yang hilang. Mereka menemukan rumah tua yang mereka tinggali masih dalam keadaan utuh, tetapi tidak ada tanda-tanda Lina atau Maya. Mereka menemukan buku harian Lina, tetapi semua halaman di dalamnya kosong. Kecuali satu halaman yang berbunyi, "Dia tidak pernah ada." Mereka menemukan Lina di sebuah danau. Ia tidak lagi sama seperti Lina yang mereka kenal. Ia tenang, senyumnya dingin, dan matanya memancarkan cahaya. Ia mengaku sebagai sang penjaga. Lina menjelaskan bahwa ia adalah entitas kuno yang menyamar menjadi manusia untuk mencari wadah yang layak. Ia tidak jahat, tetapi hanya ingin bertahan hidup. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menghapus ingatan mereka, tetapi mereka sendiri yang memilih untuk melupakannya karena terlalu berat untuk diterima. Sang penjaga Lina memberikan ujian kedua kepada mereka. Ia menunjukkan kepada mereka apa yang akan terjadi jika mereka tidak pernah melupakannya, kegilaan dan kehancuran. Rifki menolak untuk percaya pada Lina. Ia ingin mengembalikan ingatan mereka dan menghadapi kebenaran. Arif dan Dian memilih untuk melupakan semuanya dan pergi dari desa. Rifki dan Lina terlibat dalam pertarungan ideologis. Rifki percaya bahwa kebenaran harus dihadapi, sementara Lina berpendapat bahwa beberapa kebenaran lebih baik dilupakan demi kedamaian. Rifki menemukan catatan tersembunyi Maya. Ia menyadari bahwa Maya tidak hilang, tetapi telah menyatukan dirinya dengan arwah leluhur desa
untuk melindungi mereka. Maya meninggalkan petunjuk tentang cara mengembalikan ingatan mereka. Rifki harus meyakinkan Arif dan Dian untuk bergabung dengannya. Arif, yang sudah dirasuki sang penjaga, masih trauma. Dian, yang sudah kembali normal, ketakutan untuk kembali ke masa lalu. Mereka memulai ritual pengembalian ingatan. Lina muncul dan mencoba menghentikan mereka. Ia menunjukkan kepada mereka bayangan gelap dari ingatan mereka yang hilang. Ritual berhasil. Ingatan mereka kembali. Namun, konsekuensinya sangat besar. Mereka mulai menderita efek samping psikologis seperti halusinasi, paranoia, dan ketakutan yang mendalam. Mereka memutuskan untuk melawan sang penjaga. Mereka menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan dari catatan Maya dan buku harian Lina yang asli. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan sang penjaga adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya. Cermin pertarungan dimulai. Rifki, Arif, dan Dian melawan Lina. Lina tidak dapat melukai mereka, tetapi ia dapat mengendalikan pikiran mereka. Rifki menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan sang penjaga. Ia memutuskan untuk menjadi wadah baru untuk sang penjaga. Namun, tujuannya berbeda. Ia akan menjadi wadah dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan cermin. Sang penjaga setuju. Transfer jiwa dimulai. Namun, saat proses berlangsung, Arif dan Dian menyadari rencana Rifki. Sang penjaga dan Rifki bertarung di dalam pikiran Rifki. Sang penjaga mencoba mengendalikan Rifki, tetapi Rifki menolak untuk menyerah. Rifki berhasil mengalahkan sang penjaga. Namun, ia tidak menghancurkan cermin. Ia menyadari bahwa sang penjaga bukanlah musuh, tetapi entitas yang menjaga keseimbangan. Rifki menjelaskan kepada Arif dan Dian bahwa sang penjaga ada untuk melindungi desa dan dunia dari kekuatan yang lebih gelap. Lina adalah entitas yang melindungi cermin dan hanya mencari wadah baru untuk melanjutkan misinya. Arif yang awalnya takut memutuskan untuk menjadi penjaga baru. Ia menyadari bahwa ini adalah takdirnya. Ia tidak akan dirasuki, tetapi ia akan menjadi sang penjaga yang baru. Rifki dan Dian kembali ke kehidupan mereka dengan ingatan yang utuh. Mereka tidak melupakan apa yang terjadi. Mereka menjalani hidup dengan pelajaran yang mereka dapatkan. Namun, Arif tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Ia menjadi terlalu kuat, dan kekuatan itu menghancurkan desa. Ia tidak jahat, tetapi ia tidak dapat mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Lina, yang tidak sepenuhnya mati, muncul sebagai arwah. Ia menjelaskan kepada Rifki dan Dian bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Arif adalah dengan menghancurkan cermin. Rifki dan Dian kembali ke desa dan berhadapan dengan Arif yang kehilangan kendali. Arif memohon kepada mereka untuk menghentikannya. Rifki dan Dian berhasil menghancurkan cermin. Arif kembali ke normal, tetapi kekuatannya telah menghancurkan dirinya sendiri. Ia meninggal dengan senyum di wajahnya. Rifki dan Dian kembali ke kehidupan mereka dengan trauma yang mendalam. Mereka menjadi satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran. Di akhir episode, mereka melihat pantulan mereka di cermin yang retak. Di dalamnya, terlihat bayangan mereka yang berbisik, "Dia tidak pernah pergi." Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan komen. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!